Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan review lagi ya untuk salah satu saham tambang PT Bukit Asam atau emiten PTBA. Baru saja hari Senin 5 April 2021 kemarin memang baru menyelenggarakan RUPS. Nah, per informasi RUPS kemarin ada perubahan direktur utama, kedua ada perubahan nilai dividen payout ratio-nya yang biasanya selalu di atas 50%. Di tahun ini ternyata cuman DPR-nya 35%. Nah, apa yang terjadi dengan hasil RUPS itu dengan perkembangan harga saham PTBA? Ini kita lihat adalah tanggal 5 April. 5 April kemarin di open dengan harga 2.680 dan ternyata di close turun 4,15% menjadi 2.540 atau ada penurunan 110 poin. Nah, ini kenapa kok tiba-tiba drastik sekali penurunan saham PTBA ini? Para investor selama ini investasi di PTBA ini memang selalu mengandalkan dividen yang diberikan oleh PTBA, yang notabene mereka selalu royal dalam memberikan dividen ke para investornya. Nah, ini kita lihat historical dividennya PTBA. Di 2019 dividen yang diberikan adalah Rp318,5 dengan dividen payout ratio 75%. Di 2020 dividennya Rp326,4 atau 90% DPR-nya. Dan di 2021 turun drastis hampir seperempatnya hingga ke Rp74,55 per lembar saham atau dividen payout ratio-nya cuma 35%. Informasi ini yang mendorong para investor melakukan aksi jual pada 5 April kemarin hingga turun 4%, dan di hari berikutnya, di hari Selasa, terjadi penurunan kembali hingga di level terendahnya 2.440. Tapi seiring perdagangan IHSG di sesi kedua hari Selasa kemarin, ternyata banyak aksi beli dilakukan sehingga mendorong harga kembali naik ke level 2.520. Meskipun harga penutupan ini lebih rendah dibandingkan harga pembukaannya saat sesi pertama dibuka. Nah, kira-kira perkembangan harga PTBA ini kedepannya akan seperti apa? Kalau kondisi sekarang memang kondisinya adalah saham PTBA ini terjadi bearish ya. Ini tren menurun. Nah, kemungkinan titik mana yang akan diuji ini ada garis support di 2.400 yang pernah diuji pada awal Februari, dan setelah itu waktu itu mantul, dan bisa jadi level harga ini akan diuji kembali oleh PTBA di 2.400. Tapi kalau memang aksi jual terus berlanjut, maka bisa jadi menguji level support di channel uptrend yang terbentuk sejak awal pandemi di kisaran 2.300-an. Ini kalau kita melihat dari tren. Kalau dari sisi moving average, di sini terlihat bahwa awal Februari kemarin mencoba menguji moving average MA 100, tapi belum sampai di situ sudah rebound. Dan di sini nanti ada moving average 200 di kisaran 2.350-an. Ini bisa jadi juga akan diuji oleh PTBA jika tren bearish akan terus berlanjut. Jadi kalau menurut saya ada 3 level support yang akan terus diuji, yaitu di 2.400, ini
teruji di awal Februari, terus nanti menguji MA 200-nya di 2350-an dan menguji support jangka panjang yang terjadi sejak 2020 yaitu di level 2300-an. Dengan dividen yang di kisaran 74,5 rupiah per lembar saham dengan dividen payout ratio 35% ini, kalau dihitung dari harga sekarang di 2500, sebenarnya returnnya kalau teman-teman masih memegang saham PTBA maka nanti potensi returnnya adalah 2,9%. Memang ini jauh di bawah historical dividennya PTBA yang selalu di atas 5%, tapi angka ini di kondisi pandemi sekarang sebenarnya sudah lumayan bagus. Makanya di perdagangan terakhir di hari Selasa kemarin banyak aksi beli dilakukan yang mendorong harga saham PTBA ini mencoba bangkit kembali di harga saat penutupan hari Senin. Dividend yield yang 2,9% ini patut dijadikan pertimbangannya teman-teman para investor jika teman-teman mencoba membandingkan dengan perusahaan lain yang mungkin membagikan dividen tidak sebesar senilai ini gitu. Bahkan ada perusahaan yang bahkan tidak memberikan dividen sama sekali. Jadi nilai ini sebenarnya tergolong lumayan untuk kondisi ekonomi yang lagi down seperti ini. Nah, ini pemberitaan yang kemarin yang hasil RUPS kemarin hari Senin dikutip dari Kontan. Secara dividen yang akan dibagikan adalah 835 miliar. Ya, ini kenapa menurun karena secara pendapatan laba bersih juga menurun. Di 2020 hanya 2,4 triliun. Kemudian nah ini dividen per lembar sahamnya adalah 74,55 rupiah per lembar saham. Ini kalau dihitung dari harga penutupan di hari Senin, maka dividen yieldnya 2,93%. Dan di penutupan hari Selasa terakhir harganya adalah 2.520, jadi masih di kisaran 2,9%. Ya, oke. Sepertinya ini dulu untuk review saham PTBA, dan secara jangka pendek ini memang masih tren menurun yang terbentuk sejak akhir Maret. Ini kondisinya ditambah lagi dengan hasil RUPS yang menyebutkan dividennya di kisaran 74,55 rupiah per lembar saham dengan dividen yield 2,9%. Saya kira ini dulu. Tolong komen, like, share untuk video ini, dan subscribe-nya untuk channel ini biar bisa dapat update video-video terbaru. Terima kasih.